Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usholli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, jadi sekali lagi bahwa advokasi itu tidak bisa sekaligus, tidak bisa mendadak atau ujuk-ujuk, tapi prosesnya lama. Dan kita harus mempengaruhi itu tidak langsung kepada orangnya, tapi lingstera. Apa itu lingstera? Lingkungan strategis. Kita berbahagia bahwa Aki pada hari pertama saja, pada saat dilantik saja, sudah begitu banyak masukan tentang Aki yang positif kepada Pak Gubernur. Sehingga paling tidak ada perhatianlah sedikit, siapa Rukman. Setelah itu, mana yang harus Aki kondisikan lingkungan strateginya? Yaitu Bu Lucy sebagai teman lama di Dinas Kesehatan atau di Kanwil Kesehatan dulu. Nah, mengkondisikan kita bersama dengan Bu Neti. Nah, Bu Neti ini orang yang aktif kan kemana-mana. Kalau ada rapat dengan Aki, kalau ada bersama mengkondisikan dengan Aki, beliau mulai tertarik dengan BKKBN. Apa yang tertarik? Pertama, Aki secara pribadi beliau senang dengan seni-seni, dengan lagu-lagu. Aki kan kalau penyuluhan ada lagu-lagunya, ada pantun-pantunnya, ada sindirannya. Beliau senang. Ternyata beliau juga adalah orang yang berseni, sehingga menciptakan lagu Keluarga Bahagia yang fenomenal itu. Ya, itu kan aransemennya itu anaknya Pak Ading. Siapa yang almarhum ya? Linda tuh yang paling hafal. Yaitu siapalah pokoknya itu almarhum ya. Yaitu ayahnya Pak Ading Apani, Inohong di Bojong Rangko. Fenomena Keluarga Bahagia. Sampai anak kecil pun hafal se-Jawa Barat. Nah, dari situ Aki banyak memberikan barang, memberikan masukan tentang Posyandu. Karena Aki dianggap ulah punya pengalaman di Posyandu, itu terus menerus. Jadi kalau diundang senang. Pernah diundang untuk menutup acara pasanggiri seni se-Jawa Barat di RRI, di auditorium RRI. Maghrib beliau ke kantor, sering itu maghrib ke kantor. Nanyain ke satpam, di mana Pak Rukman, di mana Pak Teguh gitu. Nah, dari situ beliau itu memberi hadiah tambahan dan lain sebagainya. Satu saat Bu Neti pernah dijadikan Dewan Juri Tunggal. Tentang apa? Pada saat halal bihalal. Yaitu lagu-lagu Islami tapi KB. Tapi syairnya KB di kantor BKKBN. Dari pagi sampai siang. Bahkan semua hadiahnya ditambahan sama beliau. Itu seperti itu. Senang beliau kemana-mana. Ya, Aki sering diajak dan lain sebagainya. Sehingga dapatlah. Dapat. Jadi lewat dapur dapat, lewat depan dapat. Itu apa yang kita lakukan. Jadi tidak ujuk-ujuk, satu persatu kita kondisikan. Apalagi banyak lagi lah kesenangan-kesenangan ibu yang biasa itu sampai akan mengangkat pendamping Posyandu. Biaya revitalisasi Posyandu, ikutan Aki, ikutan menyumbang pemikiran, ikutan rapat-rapat, walaupun ya finalisasinya tentu saja adalah pemerintah daerah. Itu lingkungan strategis. Jadi kalau kita temakannya adalah kepada Pak Gubernur, ini lingkungan strategis. Kenapa lingkungan strategis? Ibu Neti kan yang setiap hari ketemu dengan Bapak. Jangankan di rumah, di dalam kamar pun ketemu. Itu adalah jangan lupa. Ya, harus kena. Kata Dasad Latif, bagaimanapun kamu baiknya dengan Kapolri itu pada waktu menjelaskan di polisi itu, tapi kalau istri Kapolri tidak setuju, kamu tidak akan naik katanya. Itu salah satunya ilmunya. Jadi kita mendapat penceramah yang bagus ya, seperti Pak Dasad Latif, Ustaz Dasad Latif. Itu banyak. Nah,
kemudian ada lingkungan-lingkungan strategis lainnya. Jangan lupa ajudan, ya, ajudan baik ajudan Bu Neti, ajudan Pak Aher, sekretaris Bu Neti, sekretaris Pak Aher, itu adalah lingkungan strategis. Kemudian ada lagi siapa? Dinas-dinas yang berkaitan, yang terkait katanya tika kait dengan kegiatan kita. Siapa? Ya tentu saja adalah kesehatan, ya, Bapeda, itu kan pasti itu, BPMD. Nah, Aki ditembak dulu dengan Celusi. Celusi dengan Aki pergi ke daerah-daerah. Salah satunya adalah waktu Aki ke Tasikmalaya, Bupati Tatang. Waktu itu Celusi ada permasalahan atau Dinas Kesehatan ada permasalahan, yaitu bidan-bidan di daerah puskesmas yang agak terpencil dipindah ke, karena mungkin ya ingin pindah, biasalah petugas nggak tahulah apa pendekatan PDKT Aki tidak tahu, pindah sehingga beberapa puskesmas di pinggiran itu kosong bidannya waktu itu, ya waktu tahun 2000-an lah gitu. Nah itu ada Rakerda Kabekes Kabupaten Tasikmalaya. Itu puskesmas, PLKB, para camat, para lurah hadir di pendopo Tasik ya. Aki ke situ berdua. Ya, yang ngomongnya Celusi dulu. Cek saya teh, janganlah, kan kesehatan itu kakaknya BKKBN jadi Celusi dulu. Itu motivasi gitu. Terus waktu Aki ada permasalahan apa? Satu adalah petugas juga dipindah-pindah sehingga Tasik itu dari kurang lebih 300 orang tinggal 56 yang masih jadi PLKB. Semuanya pindah. Termasuk Kang Undang Soherman ya. Itu adalah tokohnya KB di situ. Kan mulai otonominya waktu Pak Boy Rosadi waktu itu. Yang paling banyak lagi itunya apa? Jumlah gabungannya itu. Ada Desnaker, ada transmigrasi, ada apa lagi lah. Ya macam-macam lah gitu. Nah akhirnya apa? Masa ada satu kabupaten 70 juta anggaran untuk KB segede Kabupaten Tasik. Akhirnya Aki motivasi sampai ngomong gini ke Pak Undang waktu itu. Ada Pak Yayan waktu itu kan. Nang urang teh maaf poho karena KB teh sampai begitu. Nah jadi akhirnya katanya tahun berikutnya sampai sekarang suka jadi omong tuh Kang Yayan naik jadi 1 miliar ya APBD-nya. Dan oleh ibunya, Ibu Tatang, itu Pak Undang itu sudah dipindah ke tempat lagi, dibalikan lagi ke KB. Karena di KB tidak ada tokohnya, nggak kuat. Itu, dengan Celusi kemana-mana banyak kerja. Satu lagi lingkungan strategis yang menurut Aki bagus adalah PMD. Kenapa? Karena di situ ada Posyandu. Dan di situ ada PNPM. Kalau ke Posyandu, itu senang. Siapa yang senang? Yaitu Ibu Neti senang ke Posyandu itu. Nah, Aki mengkondisikan Posyandu. Kepalanya waktu itu Dadang Maksum, yaitu Pak Kang Dadang, putranya Al Maksum, yang banyak pom bensinnya itu. Itu ada salah satu putranya adalah kepala BPMD Jabar. Ya, terakhirnya di mana beliau ya pokoknya udah pensiun lah sekarang begitu ya. Di eselon 2-nya lama. Itu yang di pemerintahan itu Kang Dadang. Nah, kedua PNPM. Kang Dadang itu tahu bahwa Aki adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ciamis sebelumnya. Dan PNPM cukup bagus menggait uang-uang dari pusat. Sehingga Aki itu adalah dimasukkan salah satu tim PNPM. Secara pribadi. Karena memang kalau secara BKKBN kan itu agak sedikit jauh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau disambung-sambungkan nyambung aja. Sehingga apa PNPM itu Kang Dadang itu ya Aki suka dibuat narasumber sebagai kepala BKKBN hanya dengan 1-2 pantun tentang PNPM. Itu ada cerita pada waktu Pak Aher susah dicari padahal Aki sudah diperintahkan oleh BKKBN pusat mendadak untuk mengadakan Harganas terakhir. Aki sedang mendampingi Pak Dibyo, sedang disertasi tesis di Subang waktu itu. Aki izin, Pak, saya izin mau menemui Pak Gubernur, sekarang ada di Sukabumi. Silakan Pak Rukman, silakan.
Nah, begitu. Aki berangkat ke sana. Karena ditelepon sama Kang Dadang, ada acara PNPM di Sukabumi, di Nagrak, di atas. Saya hanya membuat 3 pantun tentang PNPM. Itu honornya sama dengan honor ahli. Begitu. Nah di Sukabumi itulah ada bukan Pak Iswara ya, Pak siapa tuh yang dari Demokrat itu ketua DPRD-nya, terus ada Pak Aher, ada Pak Sukma, makan pagi di situ Aki lapor bahwa kita disuruh menjadi tuan rumah hari keluarga. Padahal waktunya cuma 3 bulan lagi karena tadinya mau di Banten kan. Di situ dia langsung Pak Aher itu karena sudah sering dengan kita pendekatan. Nah karena itulah disebut lingkungan strategi itu yang akan membantu kita untuk masuk ke sana. Hari itu Aki agak lama susah menemui Pak Aher karena Pak Aher sedang berada di Jepang. Pulang dari Jepang itu ada rapat di mana gitu di Bali atau di mana sehingga hampir seminggu nggak bisa cari-cari. Ketemunya di situ di Sukabumi itu atas pemberitahuan dan undangan dari DPMD. Nah gitu, itu lingkungan stres. Jadi Aki itu sekarang sudah dapat 2. Pak Gubernur perhatian. Pada waktu pelantikan itu kan banyak masukan dari teman-teman. Baik yang serius maupun yang bercanda. Kedua, Ibu Neti juga sudah kena. Beliau senang sampai menyebut gini. Kenapa kalau Ibu kegiatan BKKBN senang? Katanya saya senang dengan BKKBN. Jangankan kepalanya atau kepala bidangnya. Ya. Yang disebut dengan satpam saja tahu kegiatan. Itu modalnya ditanya oleh wartawan. Aki, di mana itu Pak Rukman? Itu kok bisa begitu? Karena saya ada apel. Apelnya sejam kan? Semua kegiatan apel satpam jadi tahu bahwa hari ini si Anu ke sana, hari ini si Anu ke sana. Ya, begitu malam harinya. Nah, inilah yang disebut dengan dapur. Jadi dapur dapat pohonnya dapat dari depan dan juga lingkungan strateginya sudah dapat. Itu saja dulu. Nah, kita panjang ceritanya. Jadi jangan ujung-ujung ingin advokasi tapi kita belum apa-apa. Ya ini yang Pak Kang Suherman sebut kalau sekarang itu maunya katanya instan saja. Gitu. Sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.